Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak sempat membuat konten teman-teman karena saya sangat sibuk. Saya juga harus siaran pertandingan Liga 1 yang ditayangkan di Indosiar antara Bali United versus PSS Sleman yang berakhir dengan hasil imbang. Tapi hari ini saya punya waktu untuk membuat konten, dan di konten terbaru hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang pilihan dari Tom Hey yang akan tetap bermain di Liga Belanda bersama klub barunya Almere City, dan juga tentang keputusan The Ravel Strijk yang pindah dari Belanda ke Australia dan akan bermain bersama klub barunya Brisbane Roar. Karena banyak sekali saya membaca berita di media digital dan juga di beberapa akun media sosial yang membahas tentang timnas Indonesia yang menganggap bahwa dua pemain ini turun kasta. Kalau bagi saya teman-teman, dua pemain ini sama sekali tidak turun kasta. Karena yang pertama-tama perlu kita pahami bahwa ketika ada seorang pemain memilih klub barunya, tentu yang dia pertimbangkan pertama-tama adalah penawaran dari klub barunya. Jika dia anggap ada penawaran terbaik, tentu dia akan memilih untuk gabung ke klub tersebut. Penawaran seperti apa? Tentu yang pertama dari segi nilai. Kalau nilai kontraknya itu bagus, tentu dia akan memilih bermain di klub tersebut. Yang kedua, dia juga ingin melihat tantangannya seperti apa di klub barunya. Nah, bagi Tom Hey, kalau menurut saya, dia memilih tantangan yang baru, yaitu untuk bisa membawa Almere City bersaing di papan tengah dari Eredivisie. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Almere City sebetulnya kan bukanlah klub papan atas. Tapi dengan adanya Tom Hey, tentu mereka berpeluang untuk bisa bersaing pertama-tama di papan tengah, baru nanti kemudian tentu mereka akan coba untuk bersaing di papan atas. Dan tentu ini adalah tantangan yang baru yang diterima oleh Tom Hey sesuai dengan apa yang dia katakan bahwa penawaran dari Almere City memang lebih baik daripada klub-klub lainnya. Walaupun sebelumnya kita kira bahwa dia akan gabung dengan Dinamo Zagreb ya, klub dari Kroasia yang juga sebelumnya ingin mengontrak Tom Hey. Bahkan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, saya juga menjelaskan kepada teman-teman bahwa akan baik juga dan tentunya bermanfaat bagi Tom Hey jika dia pindah dan bermain di Dinamo Zagreb, karena klub asal Kroasia tersebut juga akan bermain di Liga Champions. Artinya, dia nanti akan berhadapan dengan klub-klub kuat lainnya di Eropa. Tapi ternyata Tom Hey memilih tantangan yang baru, yaitu untuk membawa Almere City survive di Liga Eredivisie. Tentu ini tidak mudah, tapi tantangan ini perlu dia terima untuk juga tetap menjaga match fitness-nya, untuk tetap mendapatkan menit bermain. Karena sekarang saya mulai berpikir bahwa jika seandainya dia memilih untuk bermain dengan Dinamo Zagreb, ya, dia tentu akan membutuhkan waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk beradaptasi. Karena dia akan pindah ke liga negara lain, walaupun memang di Eropa. Tapi kan belum tentu dia akan langsung diberikan menit bermain. Belum tentu juga dia akan bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Dan tidak akan mudah bagi dia untuk beradaptasi di sana. Tapi dengan tetap memilih bermain di Belanda, artinya secara logis dia tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi di klub barunya. Karena mainnya juga di Liga Eredivisie. Dan kita tahu Tom Hey adalah pemain yang sudah matang. Usianya sudah 29 tahun. Artinya nggak bisa juga dia pindah ke klub baru dengan nanti harus beradaptasi untuk waktu yang lama dan belum tentu juga mendapatkan menit bermain. Nanti akan berefek juga ke performanya pada saat dia membela tim nasional Indonesia. Jadi kalau menurut saya teman-teman, nggak ada salahnya juga Tom Hey memilih untuk bermain bersama Almere City. Walaupun Tom Hey juga mengatakan bahwa sebelumnya pada bulan Januari lalu, pada saat jendela transfer musim dingin itu dibuka, ada penawaran dari Como ke klub lamanya Heerenveen untuk mengontrak Tom Hey. Sayangnya pada saat itu menurut Tom Hey tidak ada kecocokan harga. Seandainya pada saat itu Tom Hey pindah ke Como, maka kita akan melihat dua pemain yang membela tim nasional Indonesia, yakni Tom Hey dan juga J. Itzes bermain di Serie A. Tapi saya pikir pintunya bagi Tom Hey pindah ke Como belum tertutup. Bisa juga nanti tahun depan pada saat jendela transfer dari musim dingin dibuka, bisa saja nanti kan kalau Como tertarik bisa saja nanti membelinya dari Almere City, atau nanti musim depan. Yang kita harapkan Como tetap survive di Serie A dan bisa juga nanti tertarik untuk mendatangkan Tom Hey. Karena Tom Hey ini adalah pemain yang mengandalkan intelijensia. Dia punya IQ yang luar biasa dalam bermain sepak bola. Dan pemain seperti Tom Hey ini teman-teman sudah mulai langka di dunia sepak bola. Karena Tom Hey ini adalah playmaker murni. Jadi di era sepak bola modern sekarang ini kita tahu bahwa formasi itu biasa mengandalkan gelandang-gelandang pekerja.
dan mengandalkan second striker. Tapi Tom Hea ini kan selalu bermain sebagai playmaker. Dan sebetulnya Tom Hea adalah pemain yang kita butuhkan karena timnas kita membutuhkan seorang playmaker untuk membagi bola secara akurat ke depan. Dan kita tahu di depan itu yang sering bermain sekarang adalah Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, dan antara pemain-pemain lain yang berada di skuad tim nasional Indonesia. Ya, itulah pilihan dari Sintayong. Tapi kan Rafael Strijk dan Ragnar nih dalam 2 pertandingan terakhir kan di round 3 selalu menjadi pilihan utama. Jadi yang pertama, Tom Hea memilih untuk tetap bermain di Belanda, itu sangat baik bagi dia. Dia akan mendapatkan menit bermain yang kita harapkan secara reguler. Dia perlu mendapatkan itu agar bisa menjaga performanya. Dan di depan ini, ya, di lini depan timnas kita kan ada yang namanya Rafael Strijk. Kita tidak boleh lupa bahwa Rafael Strijk adalah pemain yang masih muda, baru berusia 21 tahun. Artinya pemain ini belum matang. Dia butuh waktu, dia butuh jam terbang. Nah, di klub lamanya di ADO Den Haag yang saya melakukan riset, Strijk ini tidak banyak mendapatkan menit bermain. Kalau dia tidak banyak mendapatkan menit bermain, bagaimana caranya dia bisa bermain bagi timnas Indonesia at the top level? Yang sekarang kita tahu timnas kita sedang berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia. Saya pikir bukan sekedar mimpi lagi bahwa timnas kita sekarang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun seperti yang berkali-kali saya katakan peluangnya tipis, tapi peluang itu kan ada. Apalagi dalam 2 match awal timnas kita sudah berhasil mendapatkan 2 poin. Artinya sekarang mulai kelihatan peluangnya. Dan gak gampang juga bagi Rafael Strijk, dia masih muda. Ya, di klubnya saja dia jarang bermain. Tapi sekarang dengan dia pindah ke Brisbane Roar, ya tentu dia punya peluang untuk mendapatkan menit bermain. Bukan karena Brisbane Roar pemiliknya adalah pengusaha asal Indonesia, enggak juga. Saya gak yakin bahwa owner dari klub bisa mengintervensi keputusan dari pelatih. Tetap kan pelatih yang menentukan pemain mana yang bisa masuk ke line up. Tapi ya jika dia berlatih secara keras, ya, dan pada saat dia diberikan kesempatan untuk bermain, dia bisa berkembang, tentu dia akan mendapatkan tempat di tim inti dari Brisbane Roar. Dan dia kan tidak masuk ke tim usia muda dari Brisbane Roar. Dan Brisbane Roar adalah salah satu klub yang biasa bersaing di E-League. E-League adalah kompetisi kasta tertinggi sepak bola Australia. Dan ada beberapa pemain yang sekarang berada di tim nasional Australia yang sebelumnya bermain di E-League sebelum mereka bermain di Eropa. Jadi Liga Australia juga bukan liga yang buruk. Dan saya pikir bagi perkembangan pemain muda sangat baik. Dan kebetulan juga sebelumnya Sintayong pernah membela Brisbane Roar. Dan salah satu pemain keturunan kita dulu yaitu Sergio Van Dijk, ya kalau nggak salah namanya ya. Nah dia juga pernah membela Brisbane Roar. Dan kita tahu klub-klub asal Australia biasa juga bermain di Liga Champions Asia. Jadi saya pikir inilah tempat bagi Rafael Strijk untuk dia bisa berkembang. Karena khususnya bagi pemain muda seperti Rafael Strijk, dia perlu mendapatkan menit bermain. Kalau dia tidak mendapatkan menit bermain, dia tidak akan bisa berkembang. Karena karirnya masih panjang. Contoh ya, seperti Marcelino Ferdinand. Sebelumnya dia bermain di Belgia ya. Nah, kan dia nggak mendapatkan banyak menit bermain. Kita lihat, sudah mulai kehilangan sentuhannya. Ya, pengambilan keputusannya sekarang sudah tidak seperti sebelumnya. Skillnya juga kita lihat sudah mulai berkurang. Ya, karena dia tidak mendapatkan menit bermain. Arhan sama seperti itu. Ya speed punya speed karena kan tetap berlatih, tapi beda. Jam terbang itu didapat dari pertandingan-pertandingan kompetitif di level klub karena seorang pemain itu berkembang di level klub bukan di timnas. Pada saat dia berkembang di level klub, tentu yang diharapkan pada saat dia bermain di timnas, dia akan bisa bermain dengan baik. Dia akan bisa bermain dengan fisik yang kuat, dia akan bisa bermain dengan stamina yang prima. Artinya tidak ada salahnya Rafael Strijk itu pindah ke Australia, bukan berarti dia turun kasta, enggak. Dia perlu mendapatkan menit bermain dan kita harapkan dia bisa mendapatkannya. Jadi bagi Arhan dan Marcelino yang sekarang Marcelino bermain di Oxford, mereka juga harus berjuang, harus berlatih lebih keras agar mereka dipercaya oleh pelatih mereka untuk bisa bermain bagi klub mereka sebagai pemain inti. Dan Strijk pun harus berjuang. Dan bagusnya juga kan jarak antara Australia dengan Indonesia kan nggak jauh. Jadi seandainya nanti ada pemusatan latihan di Indonesia, yang kita harapkan Strijk bisa bergabung lebih awal, ya kan teman-teman? Jadi saya pikir pemain-pemain kita yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia wajib mendapatkan yang namanya menit bermain. Kalau nggak, sulit sekali bagi mereka untuk perform, dan bukan tidak mungkin nanti mereka pun akan sulit untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Jadi melalui konten ini saya ingin mengucapkan good luck, ya, selamat berjuang kepada Tom Hea dan juga Rafael Strijk. Khususnya bagi Rafael Strijk, saya harapkan dia bisa berkembang karena pemain ini menjadi pilihan utama dari Sintayong. Dan saya tahu banyak di antara teman-teman yang mengkritik Rafael Strijk. Saya pikir gak bijak juga. Karena pemain ini tugasnya sebetulnya bukan untuk mencetak gol, tapi untuk membuka ruang. Bahwasannya dia masih sulit untuk bisa bermain at the top level, ya wajar, karena dia pemain muda.
dan dia belum mendapatkan menit bermain di level klub, dia perlu mendapatkan menit bermain. Jika dia sudah mendapatkan menit bermain, menjadi pemain inti, saya yakin dia akan menjadi pemain yang jauh lebih baik. Dan kita juga jangan sedikit-sedikit kita mengkritik, menghina, sampai menghujat para pemain timnas. Karena kalau kita sedikit-sedikit mengkritik secara sarkas sampai menghujat ataupun menghina, nanti tentu mereka akan takut untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Jadi kita boleh support, kita boleh juga kritik, tapi janganlah kita kritik secara sarkas. Kecuali ya jika kalian juga bisa bermain seperti mereka, kan gak gampang bermain di tim nasional Indonesia sekarang yang kita tahu dituntut untuk bekerja keras selama 90 menit atau lebih. Jadi kita support secara positif para pemain kita. Kalau kita ingin memberikan kritik, berikanlah kritik sewajarnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.